Kisah seorang pemuda bernama Roy. Dia berasal dari kota Bandung. Roy mempunyai hewan kesayangan yang diberi nama Joe. Kemanapun Roy pergi, Joe selalu menemaninya. Di suatu waktu, Roy dan ibunya harus pindah ke kota Serang. Nah, di kota Serang inilah petualangan Roy dimulai. Ketika Roy berada di kota Serang, dia bertemu dengan kakak kelasnya di sekolah yang bernama Ani. Wajah cantiknya Ani membuat Roy jatuh cinta di pandangan pertama. Lalu Roy mencoba untuk mendekatinya. Akan tetapi, ternyata ada seseorang juga yang menyukai Ani. Dia dikenal arogan dan berkuasa serta ditakuti di sekolah. Nah, dari sinilah konflik itu terjadi antara Roy dan seseorang itu. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Balada Si Roy. Film dimulai ketika kita berada di kota Serang tahun 1987. Terlihat di sana Roy pergi ke sekolah bersama hewan kesayangannya. Di pagi itu, hari pertamanya Roy bersekolah di SMA 1 Serang. Dia murid kelas 2 pindahan dari kota Bandung. Memakai jaket jeans, bersepeda, dan membawa hewan ternyata membuat Roy menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Kedatangan Roy ke sekolah sambil membawa Joe ternyata membuat Roy dipertemukan dengan seorang siswi cantik kelas 3 bernama Ani. Dan sepertinya Roy jatuh cinta di pandangan pertama. Akan tetapi hal ini membuat salah satu murid di sana yang bernama Dullah menjadi kesal melihat gayanya Roy yang so asik mendekati Ani. Karena Dullah sudah lama menyukainya tapi Ani tidak pernah merespon. Diketahui Dullah anak dari seorang pejabat yang menguasai wilayah Serang. Oleh karena itu, dia merasa seperti jagoan dan ditakuti oleh semua orang. Kemudian dia membentuk geng yang bernama Borsalino dan dia pemimpin di geng tersebut. Anjing baru, anak baru, itu anjing gak boleh masuk sekolah. Di sekolah SMA 1 Serang, Roy mendapatkan teman baru bernama Tony dan Andi. Mereka inilah yang menjadi sahabat Roy selama di Serang. Gua ngerokok. Temen aing. Lengkap. Sepulang sekolah, Roy selalu membantu ibunya untuk mengantarkan pakaian yang telah dijahit milik konsumen ibunya. Diketahui, ibunya Roy seorang penjahit terkenal di Bandung. Tapi dikarenakan suatu hal, Roy dan ibunya harus pindah ke kota Serang. Ayahnya Roy seorang penulis sekaligus aktivis di Bandung, tapi ayahnya sudah meninggal sewaktu dia masih kecil. Oleh karena itulah, ibunya menjadi seorang penjahit untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Di siang itu, Roy dimintai tolong ibunya untuk mengantarkan pesanan pakaian yang telah dijahit milik konsumennya. Di sisi lain, kita melihat Dullah yang sedang memperhatikan Ani dari kejauhan. Di sini Dullah bermaksud untuk mengutarakan cintanya ke Ani. Akan tetapi, hal itu tidak jadi dilakukan karena tiba-tiba saja Roy datang ke rumah Ani. Kedatangan Roy ternyata untuk mengantarkan pakaian yang dijahit oleh ibunya. Dan siapa yang mengira kalau konsumen ibunya itu adalah ibunya Ani. Nah, di momen inilah kemudian Roy berkenalan dengan Ani. Dullah yang memperhatikan mereka dari kejauhan, dia menahan amarahnya ketika melihat keakraban di antara Ani dan Roy. Dan yang membuat Dullah semakin panas ketika dia melihat momen di mana Roy sedang melindungi Ani dari air hujan. Namun dari sini jugalah kita melihat kalau Ani mulai menyukai Roy. Di keesokan harinya, Ani memberanikan diri untuk mengajak Roy jalan-jalan ke Pantai Anyer. Roy pun dengan senang hati menerima ajakan Ani. Ani sosok gadis yang baik, cantik, pintar, dan juga kaya. Dia seniornya Roy di sekolah. Kehidupan Ani tentunya berbanding jauh dengan kehidupan Roy yang sangat sederhana. Beberapa hari kemudian, Roy dan Ani pergi ke pantai. Di saat itu, Ani menanyakan bagaimana Roy bisa memelihara Joe, padahal dia seorang muslim. Roy pun menjawab kalau dia tetap bertanggung jawab ke dirinya sendiri untuk menghilangkan najis di tubuhnya ketika bermain dengan Joe. Kemudian, Roy mengajarkan Ani cara menghilangkan najis di tubuh ketika terkena air liur yang dianggap najis. Nah,
Di momen ini keduanya terbawa suasana. Mereka berdua pun akan berciuman. Akan tetapi tiba-tiba Dullah datang bersama teman-temannya dan dia memaksa Annie untuk pulang. Tapi Roy mencoba untuk menahannya. Hal inilah yang membuat Dullah tak bisa menahan emosinya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sialnya, di saat itu Joe mencoba untuk membantu Roy dengan menyerang Dullah, tapi sayangnya tanpa disengaja Dullah memukul Joe hingga mati. Kematian Joe tentunya membuat Roy merasa kehilangan, karena Joe adalah hewan kesayangan ayahnya dan Joe juga selalu menemaninya setiap saat. Kepergian Joe memberikan dampak yang besar ke dirinya Roy. Secara perlahan, Roy mulai kehilangan arah dan dia terjebak di minuman beralkohol. Dan tak sampai di situ saja, Roy juga akan membalas perbuatannya Dullah. Kemudian Roy mulai melakukan aksi balas dendamnya dengan cara dia dan teman-temannya membentuk sebuah geng yang diberi nama Rat. Orang aneh. Kita ini Rat. R-A-T. Roy juga memberitahu ke semua teman-temannya di sekolah agar mereka tidak takut dengan Dullah dan gengnya. Setelah itu, Roy mulai memancing Dullah untuk berkelahi dengan cara mengempiskan ban mobilnya Dullah. Tentunya hal itu membuat Dullah menjadi marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak berapa lama mereka dipisahkan oleh ketua OSIS yang bernama Eddie dan perkelahian pun berhasil dihentikan. Setelah pulang sekolah, ternyata Roy tidak langsung pulang ke rumah. Dia justru berpesta miras dengan teman-temannya hingga malam hari. Kemudian dia diantarkan pulang dengan kondisi mabuk. Di malam itu ibunya Roy hanya bisa bersedih. Melihat perubahan anaknya, ibunya berusaha tegar untuk menerimanya. Lalu di keesokan harinya, ibunya Roy berusaha untuk membahagiakan Roy dengan cara mengubah cat dinding kamar anaknya seperti cat di rumah sebelumnya, berharap agar Roy betah tinggal di Serang. Memang, sebenarnya Roy menolak untuk pindah ke Serang. Namun, dikarenakan suatu hal, mereka terpaksa harus meninggalkan Bandung dan pindah ke kampung halaman ibunya di Serang. Di sisi lain, kita melihat Roy dan teman-temannya dihukum atas perkelahian sebelumnya. Nah, di momen ini ketika kepala sekolah memarahi mereka, Roy justru melawannya hingga membuat kepala sekolah itu menamparnya. Namun, dari sini kita melihat pengaruh besar dari kekuasaan orang tuanya Dullah, yang dimana kepala sekolah tidak berani untuk menghukum Dullah. Setelah selesai dihukum, Annie kemudian menghampiri Roy untuk meminta maaf atas kejadian sewaktu mereka di pantai yang membuat Joe terbunuh. Tapi sayangnya, Roy masih kecewa atas kejadian itu dan dia juga menyalahkan Annie karena Roy berpikir kalau seandainya dia tidak pergi dengannya, pasti Joe masih hidup. Belum sempat Annie meminta maaf, tiba-tiba pandangan Roy teralihkan dengan kedatangan murid baru yang bernama Dewi. Dia sedang berdebat dengan ibunya di luar sekolah. Kemudian Roy mengabaikan Annie, lalu menghampiri murid baru itu dan mencoba untuk berkenalan dengannya. Namun dia tidak tertarik untuk berkenalan dengan Roy. Lalu dia masuk ke dalam kelas. Gayanya yang cuek, selengean, dan cantik membuat Roy menjadi penasaran dengannya. Hingga di malam harinya dia bertemu lagi di sebuah klub malam. Dalam kondisi yang mabuk, Roy kembali mencoba untuk berkenalan dengannya. Tapi, lagi-lagi, Roy masih saja diabaikan dan gadis itu pergi begitu saja meninggalkan Roy yang terjatuh akibat pengaruh minuman beralkohol. Tak berapa lama, Eddie melihat Roy dalam kondisi mabuk, lalu dia mengantarkan Roy pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Roy kembali membuat ibunya sedih. Kemudian ibunya meminta tolong ke Eddie untuk menyadarkan Roy agar dia menjadi anak yang baik. Di malam itu ibunya dengan sengaja membiarkan Roy tidur di luar.
Dan di keesokan harinya, ibunya mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat sikap Roy yang selalu pulang dalam kondisi mabuk. Ibunya sadar kalau Roy sudah nyaman tinggal di Bandung, tapi mereka harus pindah dikarenakan pihak dari keluarga ayahnya selalu merendahkan ibunya dan juga menyalahkan ibunya atas kematian ayahnya. Kemudian ibunya mengingatkan Roy akan janjinya ke ayahnya kalau Roy bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Setelah mendengar perkataan ibunya, akhirnya Roy tersadar akan perbuatannya dan merasa bersalah ke ibunya. Kemudian Roy kembali melanjutkan tulisannya dan memenuhi janji ke ayahnya untuk menjadi seorang penulis, dan dia mendapatkan ide untuk membahas tentang sejarah kota Serang dan kinerja pemerintahan yang di dalamnya terdapat seseorang yang berkuasa yang bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Setelah itu, Roy mulai mencari informasi dari beberapa narasumber dari masyarakat kalangan bawah untuk menanggapi pemerintahan kota Serang saat itu. Di momen ini, Roy berkenalan dengan seorang pria mantan anggota militer yang bernama Ajat Sudrajat. Di masa pensiunannya, Pak Ajat justru ditelantarkan oleh pemerintah. Rumahnya digusur dan tidak adanya biaya ganti rugi dari pemerintah. Sekarang dia malah menjadi tukang becak sambil menjual kalender. Nah, dari Pak Ajat inilah, Roy menanyakan tentang sejarah kota Serang serta tragedi kekejaman Anyer Panurukan. Dia juga meminta tanggapan dari Pak Ajat terkait para penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya. Setelah dirasa cukup informasi yang didapatkan, kemudian Roy mulai menulis berdasarkan informasi tersebut. Kemudian Roy mengirimkannya ke media surat kabar dan berharap tulisannya akan dimuat di koran-koran dan dibaca oleh pemerintah. Beberapa hari kemudian, ketika Roy sedang mengambil foto untuk dokumentasi di tulisan berikutnya, di saat itu dia bertemu lagi dengan Dewi. Di pertemuan inilah akhirnya Roy bisa berkenalan dengannya dan terjadilah keakraban di antara mereka. Nah, ketika mereka sedang asik bercerita, tanpa disengaja Ani melihatnya. Roy yang menyadari hal itu dan dia juga masih merasa kecewa dengan Ani, lalu dia dengan sengaja membuat Ani cemburu dengan memegang tangannya Dewi. Beberapa hari kemudian, tulisan Roy berhasil dimuat di surat kabar. Dan siapa yang mengira kalau dari tulisan itu membuat dampak yang besar bagi semua orang. Mulai dari teman-teman di sekolahnya yang menjadi berani untuk melawan geng Borsadino, bahkan orang tuanya Dullah pun dibuat tersinggung akan tulisannya Roy. Sehingga dia memerintahkan kepala sekolah untuk menindaklanjuti perbuatan Roy yang telah menyinggungnya dari tulisan itu. Namun dari sini kita bisa melihat ya kalau ayahnya Dullah bisa melakukan apa saja sesuai keinginannya. Dan hal itu terlihat ketika dia dengan mudahnya memerintah kepala sekolah dan kepala sekolah pun tunduk menurutinya. Memang ayahnya Dullah orang yang berkuasa di Serang. Dia menciptakan dirinya sebagai seorang dermawan di mata rakyat kecil dengan memberikan bantuan. Namun hal itu hanyalah pencitraannya saja. Di balik semua itu ada kekejaman yang dilakukan oleh ayahnya Dullah. Salah satunya dengan menggusur paksa lahan-lahan rakyat kecil dan dia membangun fasilitas-fasilitas seperti hotel dan lain-lain. Nah, di pagi itu Eddie menegur Roy dari tulisan yang telah dia buat. Karena secara tidak langsung dia akan membuat Dullah tersinggung. Tapi di sini justru Roy yang menegur Eddie agar dia tidak berani untuk menghadapi Dullah. Karena selama ini Dullah merasa berkuasa di sekolah dan dia berbuat semaunya sehingga membuat seluruh siswa menjadi takut. Bahkan Eddie yang selaku ketua OSIS pun dibuat takut dengannya. Eddie yang tak ingin konflik di antara Roy dan Dullah menjadi berkepanjangan, kemudian dia mengajak Roy dan Dullah untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara bertarung sesuai adat istiadat yang akan disaksikan oleh para jawara di kota itu. Berharap dengan ini konflik di antara mereka dapat terselesaikan. Di malam harinya, tibalah waktu di mana Roy dan Dullah dipertemukan untuk bertarung secara sportif dan bisa menerima hasil dari pertarungan ini dengan lapang dada. Di pertarungan ini terlihat kalau Roy lebih unggul dari Dullah. Namun ketika Dullah mulai terdesak,
dia melakukan kecurangan dengan mengambil senjata milik temannya. Lalu dia menyerang Roy menggunakan senjata itu. Untungnya, Eddie bertindak dengan cepat untuk menghentikan pertarungan itu. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Dullah, hal itu sudah jelas kalau dia kalah di pertarungan ini. Kemudian Dullah pergi begitu saja dari sana. Di keesokan harinya, Dullah mengadu ke ayahnya dan meminta bantuan untuk menyingkirkan Roy. Tapi ayahnya menolak membantu. Dullah kemudian disuruh untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Mendengar hal itu, Dullah lalu meminta bantuan temannya dari geng lain yang bernama Geng Liar. Selama Roy sekolah di SMA 1 Serang, ternyata ada satu orang siswi yang tergila-gila dengan ketampanannya. Siswi itu bernama Wiwi. Di pagi itu, Wiwi menyatakan cintanya ke Roy. Aku teh mau jadi kabogoh kamu. Namun, sayangnya, Roy dengan tegas menolak cintanya Wiwi. Karena baginya, Wiwi bukanlah kriteria wanita idamannya. Coba kayak lain aja. Yang gue butuhin itu beda. Setelah itu, Roy keluar dari kelas untuk mengejar Dewi, yang sebelumnya dia melihat Dewi keluar dari ruang guru. Ketika Roy menemui Dewi, di sini Dewi menceritakan kalau dia akan pindah ke Manado karena ibunya dipindah tugaskan di sana. Sedih memang bagi Dewi karena dia sudah mulai nyaman di kota Serang dan sudah mempunyai teman, tapi dia terpaksa harus pindah dan beradaptasi kembali di tempat yang baru. Roy hanya bisa berlapang dada melepas kepergian Dewi, padahal secara diam-diam Roy sudah mulai menyukainya. Nah, di momen ini tanpa dia sadari kalau Ani dan Wiwi sedang memperhatikan mereka. Dan siapa yang mengira kalau Wiwi menjadi sedih dan sakit hati setelah ditolak oleh Roy. Kesedihan Wiwi membuat abangnya yang bernama Faisal menjadi marah. Kemudian, setelah Wiwi menceritakan semuanya, Faisal pun bertindak dengan cara mistis untuk mengerjai Roy yang sudah membuat adiknya sakit hati. Memang Faisal dikenal sebagai dukun di kota Serang. Hal-hal seperti santet, guna-guna sudah menjadi keahliannya. Di malam itu terlihat Roy mulai menjadi gelisah. Dia merasakan sensasi yang berbeda. Secara perlahan-lahan, Roy seperti melihat setan dan dia mulai ketakutan. Untungnya di malam itu dia ditenangkan ibunya. Kamu kenapa? Itu udah ada apa-apa. Tapi walaupun sudah ditenangkan oleh ibunya, kondisinya Roy tetap saja tidak berubah. Bahkan sewaktu di sekolah terlihat Roy masih terpengaruh hal mistis yang dilakukan oleh Faisal. Hingga ketika dia berada di UKS dan bertemu dengan Wiwi, seketika Roy langsung jatuh cinta dengannya. Namun, Wiwi memanfaatkan momen ini untuk membalas sakit hatinya ketika cintanya ditolak oleh Roy. Wi, aku butuh kamu, Wi. Yang ada di pikiran Roy saat ini hanyalah Wiwi. Roy sudah tidak memperdulikan lagi orang-orang sekitarnya dan dia seperti orang yang linglung. Pak Ajat yang melihat kondisinya Roy kemudian dia membantunya untuk mengantarkan Roy pulang ke rumah. Namun di siang itu Andi mendapatkan kabar duka yang dimana ayahnya tewas ditembak oleh penembak misterius. Memang di saat itu aksi penembak misterius sedang merajalela untuk membasmi premanisme yang ada di mana-mana. Bagi siapa saja yang mempunyai tato, sudah dipastikan dia akan menjadi target si penembak misterius. Nah, ayahnya Andi salah satu target dari penembak misterius itu dan dia berencana pulang ke Jakarta untuk melihat jenazah ayahnya. Sialnya, Roy sedang dalam pengaruh mistis sehingga dia mengabaikan Andi dan seperti tidak ada rasa empatinya ketika mendengar kabar duka dari temannya. Andi yang kesal melihat Roy, kemudian dia pergi bersama Tony. Sedangkan Roy, dia diantarkan pulang oleh Pak Ajat. Di malam harinya, Pak Ajat yang menyadari kalau Roy sedang dikerjain seseorang, kemudian dia membawanya ke seorang paranormal untuk dibersihkan jiwanya. Untungnya kondisi Roy bisa disembuhkan dan dia sudah kembali normal dan dia pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah, Roy dinasihati ibunya agar dia bisa menjaga sikapnya ke orang lain dan meminta maaf ke orang yang sudah dia sakiti hatinya. Terlepas itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja, Roy tetap harus meminta maaf. Dari kejadian ini artinya ada seseorang yang sudah sakit hati dengan sikapnya Roy. Roy hanya terdiam saat itu sambil berpikir perbuatan apa yang sudah dia lakukan sehingga membuat seseorang tersakiti oleh sikapnya. Di sisi lain, kita melihat Andi yang bersedih melihat ayahnya meninggal. Lalu ketika dia akan pulang, di sini ibunya memohon ke Andi agar dia bisa pulang ke rumah dan menerima kondisi ibunya yang seorang PSK. Tapi Andi mengabaikan ibunya dan dia pergi begitu saja dari sana. Diketahui kalau Andi berasal dari keluarga yang berantakan. Ayahnya seorang preman dan ibunya yang seorang PSK. Sedari kecil Andi dirawat oleh neneknya. Namun walaupun ibunya seorang PSK, tapi dia sangat menyayangi Andi. Bilang sama dia, walaupun saya lonte, saya tetap ibunya dia. Di saat Andi dan Tony tiba kembali di kota Serang, seketika dia dihadang oleh sekelompok preman yang dibayar oleh Dullah. Di momen ini ternyata mereka sudah mengetahui asal-usul keluarganya Andi dan Andi diledek sebagai anak seorang PSK. Andi yang terpancing emosinya, lalu dia mengejar mereka, tapi sayangnya Andi dan Tony mengalami kecelakaan, sehingga membuat Andi tewas seketika, sedangkan Tony mengalami kecacatan karena salah satu kakinya harus diamputasi. Roy yang mendapat kabar kalau temannya kecelakaan, lalu dia langsung segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Tony. Sedih, marah, dan penyesalan. Itu yang dirasakan oleh Roy ketika dia kehilangan sahabatnya dan melihat Tony yang kehilangan kakinya. Roy tahu kalau kecelakaan itu pasti disebabkan oleh gengnya Dullah. Hal itulah yang membuat Roy merasa sangat bersalah karena tidak ikut pergi bersama dan melindungi mereka. Kini, Roy lagi-lagi merasakan kehilangan. Dia hanya bisa menyesali keadaannya yang tidak bisa pergi bersama mereka. Karena di saat itu Roy juga sedang dalam pengaruh hal mistis yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari semua kejadian yang dirasakan, lalu Roy secara perlahan mulai tersadar dari apa yang dia lakukan selama ini dan berdamai dengan dirinya sendiri. Sekarang dia mencoba untuk memperbaiki semuanya dengan cara menjadi orang yang lebih baik. Kemudian Roy mulai meminta maaf ke Wiwi atas ucapannya yang membuat Wiwi sakit hati. Setelah itu Roy juga mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Ani dan tidak menyalahkan Ani atas kematian Joe. Waktu pun berlalu, hubungan di antara Roy dan Ani sudah mulai membaik dan kini mereka menjadi lebih dekat. Roy juga mencoba memberanikan diri untuk menemui ayahnya Ani dan mengambil hatinya agar dia mendapatkan izin berpacaran dengan Ani. Namun sayangnya, usaha Roy untuk mengambil hati ayahnya Ani dikacaukan oleh Dullah. Karena di saat itu ayahnya Dullah mendapatkan informasi tentang Roy setelah Roy membuat tulisan tentang kota Serang yang menyinggung dirinya. Kemudian Dullah menyampaikan ke ayahnya kalau Roy sedang dekat dengan Ani. Beberapa hari kemudian, ayahnya Ani menemui ayahnya Dullah dan ternyata mereka teman seperjuangan sewaktu membangun tatanan kota Serang. Nah, di sini ayahnya Dullah memberitahu kalau ayahnya Roy pernah menentang dan berdemo bersama teman-temannya untuk menolak penanaman modal asing di tahun 1974. Setelah menjelaskan semuanya, kemudian dia menyuruh ayahnya Ani agar anaknya tidak berhubungan dengan Roy, karena dikhawatirkan Roy akan menjadi pembangkang di kemudian hari. Dari pembicaraan tersebut, kemudian ayahnya Ani dengan tegas melarang Roy sambil memberitahu apa yang sudah ayahnya Roy lakukan di masa lalu. Roy sempat membantah perkataan ayahnya Ani. Roy memberitahu kalau ayahnya dulu berjuang untuk menyelamatkan rakyat kecil yang asetnya akan diambil paksa oleh pemerintah. Papa kamu sama teman-temannya dulu protes tentang penanaman modal asing tahun 74. Papa kesana buat ngebela orang sana yang tanahnya mau diambil paksa, Om. Papa ke Kerinci, Om. Mati dia di sana. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka yang akhirnya Roy tersinggung atas ucapan ayahnya Ani, lalu dia pergi begitu saja dari sana. Kamu jangan pernah deketin Ani.
Dari kejadian ini, kemudian Roy kembali terjerumus di minuman beralkohol untuk meluapkan emosinya. Untungnya, di saat itu Eddie mencoba untuk menenangkannya dan dia juga mencoba untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi dengan Roy. Tak berapa lama mereka bertemu dengan temannya Eddie yang berprofesi sebagai mekanik motor balap bernama Mumu dan Roni. Di sini Eddie menjelaskan kalau mereka mekanik handal yang sudah dipercaya. Dan juga sebelumnya Andi pernah meminta tolong mereka untuk memperbaiki motornya. Mendengar hal itu, seketika Roy teringat dengan motornya Andi yang rusak akibat kecelakaan. Kemudian di keesokan harinya Roy menemui mereka sambil membawa motornya Andi untuk diperbaiki. Tapi Roy tidak mempunyai uang untuk memperbaikinya. Mendengar hal itu, kemudian Roy diberikan solusi untuk mendapatkan uang agar bisa memperbaiki motornya Andi. Solusi yang ditawarkan mereka adalah balap liar. Roy yang merasa tertantang dengan hal baru, dia pun menurutinya. Kemudian Roy mulai belajar balapan yang dibimbing oleh Mumu dan Roni. Setelah dirasa skillnya cukup, kemudian Roy mulai menggeluti hobi barunya, yaitu balap liar. Setiap malam, Roy mengikuti balap liar dan hebatnya, Roy selalu memenangkan balapan tersebut. Aksi Roy di jalanan ternyata didengar oleh anak buahnya Dullah dan dia menyampaikan kalau Roy sekarang menjadi seorang pembalap yang tak terkalahkan. Dullah yang merasa tersaingi, kemudian dia menantang Roy untuk balapan di jalur area pemanukan. Roy yang merasa tertantang dan dia juga masih menaruh dendam ke Dullah, lalu dia menerima tantangan tersebut. Kemudian Roy mulai mempelajari jalur yang akan dijadikan tempat dia balapan dengan Dullah. Setelah itu dia latihan menggunakan motor Andi yang telah diperbaiki. Di saat Roy sedang latihan, di saat itu juga Eddie kembali untuk menyadarkan Roy agar tidak terpancing untuk ikut balapan. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka yang akhirnya Roy tetap melanjutkan latihannya untuk menerima tantangan balapan dari Dullah. Beberapa hari kemudian, tibalah waktunya Roy dan Dullah balapan di jalur Anyer Pamanukan. Terlihat ketika balapan itu dimulai, keduanya langsung berusaha untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, kita melihat Eddie sedang mengajak Ani untuk menonton Roy balapan. Panik, takut, itu yang dirasakan Ani saat ini. Tapi dia tetap berdoa agar Roy tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di lokasi balapan, mereka melihat Roy berada di posisi terdepan dan akhirnya Roy memenangkan balapan tersebut. Tak berapa lama, tiba-tiba Dullah muncul dengan berkecepatan tinggi. Lalu dia langsung menjatuhkan diri agar dia tak menabrak Ani yang ada di depannya. Setelah itu Roy menghampiri Dullah dan dia langsung menghajarnya. Di momen ini anak buahnya Dullah akan menembak Roy, tapi hal itu dicegah oleh Dullah. Dan di sini jugalah akhirnya Dullah mengakui kekalahannya dan perselisihan di antara mereka pun berakhir. Roy yang sudah melewati segala macam kejadian di hidupnya selama di kota Serang, terpintas di pikirannya untuk berkelana agar dia bisa mengenal banyak orang dan mendapati jati dirinya. Berat memang bagi Roy untuk pergi meninggalkan ibunya. Begitupun dengan ibunya yang berat ketika mendengar Roy meminta izin untuk pergi. Namun di sini Roy berjanji ke ibunya kalau dia akan pulang suatu hari nanti. Setelah berpamitan dengan ibunya, Roy juga berpamitan dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian dia juga berpamitan ke Ani. Dan Roy berjanji akan menjaga hatinya hanya untuk Ani. Dia juga berjanji ke Ani suatu saat nanti dia akan pulang dan akan menemuinya. Dan setelah itu, film pun selesai. Film Balada Si Roy diadaptasi dari novel karya Gol Agong yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Sebelumnya, Balada Si Roy muncul pertama kali di majalah Hai pada 1988. Gol Agong menunggu hampir 30 tahun untuk mendapatkan sosok yang pantas memerankan Roy. Dan akhirnya sang sutradara memilih aktor muda Abidzar Al-Ghifari yang dianggap memiliki karakter pas. Film Balada Si Roy adalah film pertama yang diproduksi oleh IDN Pictures yang dibintangi oleh beberapa artis. Di antaranya Abidzar Al-Ghifari yang jadi pemeran utama, Biwan, Jordi Pranata, Andi Rif, Feby Restanti, Zulfa Maharani, Sita Morino, dan masih banyak lagi.
Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!